Yo, salam. Selamat datang kembali di AS Studio. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan anime yang berjudul Hanyo no Yasahime. Oke, di sini Moroha menceritakan 3 tahun yang lalu dengan gurunya, Yawaragi. Dia membawanya ke sebuah gua yang bernama Kodoku sebagai latihan terakhirnya. Dalam gua tersebut terdapat ratusan siluman yang sedang bertarung, dan yang terakhir bertahan disebut Kodoku, siluman terkuat. Jika Moroha berhasil keluar dari sana, maka latihannya tuntas dan dia akan diberi pedang Kuri Karamaru. Moroha pun bertarung dengan siluman yang ada di dalam. Dia hendak menggunakan pewarna bibirnya dan akan berubah menjadi Beni Yaksa. Namun, dia ingat dengan kata-kata gurunya untuk tidak tergantung pada benda tersebut. Moroha pun melawan siluman-siluman tersebut dengan kemampuannya sendiri dan berhasil keluar dari sana. Tapi begitu dia keluar, gurunya ternyata sudah tidak ada di lokasi tersebut. Usut punya usut, ternyata gurunya malah bermain judi dengan Jubei, si pedagang mayat. Sambil mereka bercerita tentang Moroha, Kawaragi pun kalah dan menyerahkan senjatanya kepada Jubei. Ternyata Kawaragi memasukkan Moroha ke gua Kodoku itu juga. Selain untuk melatihnya, dia juga dijadikan sebagai taruhan seharga 3 ryu. Dia melakukan judi tersebut adalah untuk mencari uang agar bisa melepaskan baju tikus besi terkutuk yang ada di tubuhnya. Baju itu akan terus mengacil sampai ukuran tikus. Dia membutuhkan 12 ryu untuk membeli kunci tersebut di siluman tikus pandai besi. Di sela-sela percakapan mereka, Moroha pun datang ke sana dan marah-marah. Dia menganggap hubungan guru dan muridnya sudah berakhir dan meminta pedang Kuri Karamarunya. Jubei memberikan kesepakatan bahwa dia akan membeli muridnya tersebut seharga 15 ryu dan terjual. Dan disinilah awal kisah Moroha yang sampai saat ini bekerja sebagai pemburu bayaran untuk melunasi hutang 15 ryu-nya kepada Jubei. 3 tahun berlalu setelah itu, kini dia baru bertemu lagi dengan gurunya. Saat ini, Kawaragi masih mengenakan baju tikus besinya. Bukan karena dia tidak punya uang atau tidak menemukan sang pandai besi, namun waktu itu seluruh tikus pandai besi semuanya sudah dibantai oleh Konton, dan dia mengambil kunci baju besinya. Dia mengancam kalau tidak membunuh muridnya, Moroha, yang sudah membunuh siluman-siluman 4 bahaya Kirinmaru, dia akan menghancurkan kunci tersebut, sehingga dia tidak bisa membuka baju tersebut. Ya, mau tidak mau, mereka pun di sini harus bertarung. Namun, Moroha menerima itu dengan senang hati dan melarang Towa dan Setsuna untuk ikut campur. Serangan Moroha berhasil ditahan dengan mudah. Moroha hendak menggunakan pewarna bibirnya lagi. Namun, Kawaragi memarahinya untuk tidak menggunakan itu seperti sebelumnya. Moroha mengingat bahwa bekas luka yang ada di pipi Kawaragi adalah disebabkan oleh dia sendiri yang menggunakan pewarna bibir dan menjadi tak terkendali. Dan begitu pun baju tikus besi terkutuk, juga karena untuk menolong dia waktu itu. Maka Moroha pun bertekad untuk tidak akan menggunakan pewarna bibir itu saat ini. Kawaragi menggunakan teknik pamungkas pukulan anginnya. Dan di sini Moroha menggunakan teknik baru tebasan naga merah pembalik. Saat serangan itu membalik, Yawaragi memegang Konton agar terkena serangan tersebut. Namun, karena dia memiliki mutiara pelangi biru, dia bisa berpindah dan serangan tersebut hanya mengenai Yawaragi saja. Dan guru Yawaragi pun meninggal. Moroha pun sangat bersedih karena ditinggalkan oleh satu-satunya guru yang melatih dia sejak kecil.
Nah, adegan pun berpindah. Di sini kita lihat Riku sedang mendatangi Konton yang sedang membuat jebakan untuk para putri setengah siluman. Ya, jangan lupa, Riku ini berasal dari tanduk Kirinmaru yang dibuang. Tak heran, dia kenal dengan bawahan Kirinmaru. Misi utamanya adalah mengumpulkan mutiara pelangi. Towa dan Setsuna terus mencari kupu-kupu mimpi yang katanya ada di Gunung Mutsubi. Namun, mereka tidak tahu itu ada di mana. Moroha terus mengeluh karena tidak ada misi untuknya dan dia malah disuruh untuk bersih-bersih. Tiba-tiba Riku datang ke sana. Dia bertanya kepada Moroha tentang bagaimana pemburuan siluman 4 bahayanya. Dan dia juga memberikan informasi di mana Totetsu berada. Moroha pun berangkat mencari Towa dan Setsuna untuk berburu siluman Totetsu. Namun, Towa lebih fokus untuk mencari kupu-kupu mimpi untuk mengembalikan ingatan Setsuna. Riku bilang kalau Kirinmaru ada hubungannya dengan kupu-kupu mimpi ini. Jadi, Towa pun menyetujui untuk ikut bersama mereka. Mereka pun berangkat ke lokasi Totetsu berada. Di sana, Totetsu sedang memakan para biksu. Tentunya ini adalah jebakan untuk memancing para putri setengah siluman. Towa dan kawan-kawan pun berhadapan dengan Totetsu dan pertempuran pun dimulai. Totetsu pun pergi memancing mereka ke tempat jebakan yang disediakan oleh Konton, dan mereka pun masuk ke dalam jebakan tersebut. Towa dan Setsuna masuk ke dalam ilusi yang membuat mereka berputar-putar di tempat itu. Sedangkan Moroha terjebak di ilusi tebing batu yang tidak ada habisnya. Towa dan Setsuna menyadari bahwa ini merupakan sihir dan Konton yang menjebak mereka. Setsuna pun melukai dirinya sendiri agar ilusi tersebut hilang. Namun ternyata itu tidak berhasil. Moroha pun sudah kelelahan mendaki tebing yang tidak ada habisnya. Siluman pun mulai bermunculan dan menebas mereka. Setsuna pun berkata bahwa klannya bisa mencium posisi tabrakan gelombang siluman dan menebasnya. Mereka berdua pun bekerja sama dan berhasil keluar dari sihir Konton dan menemukannya. Sementara itu, karena sihir Konton sudah digagalkan, Totetsu pun terjatuh dan mendarat di hadapan Moroha, dan mereka pun langsung bertarung. Totetsu menelan salah satu mutiara pelangi, dan kini dia bisa mengeluarkan api dari mulutnya. Towa dan Setsuna berhadapan dengan Konton yang mengeluarkan singa angin dan singa petir dengan sihirnya. Setelah hewan tersebut dikalahkan, dia kemudian memanggil orb biru yang besar. Towa dan Setsuna sempat kewalahan melawannya. Namun dengan kerjasama dan kemampuan mereka, Konton pun akhirnya dikalahkan. Kini keempat bahaya bawahan Kirinmaru hanya tersisa Totetsu saja, yang saat ini berhadapan dengan Moroha. Towa dan Setsuna pun bergabung membantu Moroha dan membuat Totetsu kewalahan kabur dari sana. Moroha dan kawan-kawan pun mengejarnya. Sementara itu, kita lihat mutiara pelangi milik Konton diambil oleh Riku. Totetsu ternyata pergi ke tempat Kirinmaru. Kirinmaru pun sedikit marah karena sudah membawa mereka ke kapalnya. Kini Moroha, Towa dan Setsuna berhadapan dengan Kirinmaru. Tentu saja kekuatan mereka saat ini tidak sebanding dengan kekuatan dia. Mereka bertiga pun dikalahkan dengan mudah. Kemudian Sesshomaru pun datang dan pertempuran sengit pun terjadi. Sampai-sampai langit dan bumi pun bergema akibat pertempuran mereka. Dan percikannya membuat Towa dan Setsuna pingsan.
Mereka sempat berbincang singkat dan Kirimaru pun pergi dari sana. Sesomaru pun ikut pergi meninggalkan para putrinya yang pingsan, sambil bilang kepada Jaken untuk tidak membicarakan hal tersebut. Moroha dan kawan-kawan pun terbangun setelah mereka pergi, dan cerita pun selesai. Nah, mohon maaf jika ada kesalahan dan sampai jumpa di video selanjutnya.